sebentar. Kayaknya kurang keras, Ulil mungkin nggak bisa mendengar suara kita. Ulil! Sebentar. Tetap duduk yang rapi. Kak Ucon jemput Ulil sebentar ya, oke? Ulil, bangun Ulil. Ulil sebenarnya ini. Sebentar. Sekarang Kak Ucon pencet tombolnya dulu. Sekarang panggil Ulil sekali lagi bersama-sama. Kak Ucon dulu, baru teman-teman semua. Siap? Yang di belakang juga siap? Ulil. Perkenalkan ini yang bernama Ulil. Ulil. Iya Kak Ucon. Sekarang kasih salam buat teman-teman di sini. Oke. Assalamualaikum. 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 Salam itu nggak ada yang bunyinya kum. Salam itu harus lengkap. Bisa lengkap atau enggak? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, menghadap ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah. Sekarang tirukan Kak Ucon ya. Assalamu. Terus. Yang ditirukan itu salam masak terus ditirukan. Iya ya, kamu. Susah amat ya. Iya, kamu yang susah. Oke, sekarang tirukan yang lengkap. Assalamualaikum. Perkenalkan, ini bernama Ucon. Sampai Kak Ucon bernama salah. Oh maaf, Ucon yang ini sampai Kak Ucon bernama Ucon. Salah. Nama kamu Ulil. Bisa? Siapa? Baik, teman-teman. Ini Ucon sampai Kak Ucon bernama Ucon. Udah. Teman-teman, ini siapa namanya? Sampai Kak Ucon siapa namanya? Oke, sekarang lihat teman-teman di depan kamu. Subhanallah. Emang kenapa? Cantik. Oke, yang putri
menggunakan jilbab yang rapi sehingga terlihat cantik-cantik. Sekarang lihat yang laki-laki. Kalau yang putri cantik, berarti yang putra ganteng. Ganteng. Yang laki ganteng. 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 Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menghina teman. Kamu udah menghina? Iya. Boleh enggak? Enggak. Lah kenapa menghina? Oke, sekarang bilang ganteng. Ayo, tuh bisa kan? Ganteng. Oke, yang putri cantik, yang putra ganteng. Sekarang Ulil minta maaf sama ya. Sekarang Ulil minta maaf sama yang putra karena tadi sudah menghina. Oke. Mana suaranya? Sekarang iya minta maaf sekarang. Sekarang iya. Oke, silakan. Udah. Sekarang tirukan kaucon aja ya. Oke. Kakak-kakak. Kakek-kakek. Kakak-kakak. Kakek-kakek. Itu menghina. Oke, tirukan kaucon. Teman-teman. Teman-teman. Minta maaf ya. Saya maafin. Berarti kamu yang minta maaf. Kamu yang minta maaf. Oke. Teman-teman. Maaf. Ulil ikut Kak Ucon katanya mau menghibur teman-teman sebelum Kak Ucon bercerita. Mau dihibur sama Ulil? Oke. Siap untuk menghibur? Oke. Nyanyi sama Kak Ucon ya? Oke. Pelangi angkat indah merah kuning hijau di langit yang mampu. Ulil ternyata mengganggu Kak Ucon. Sekarang Kak Ucon akan langsung bercerita, tapi Ulil Kak Ucon tidurkan dulu ya, oke? Ulil, ya. Kak Ucon mau bercerita. Kamu istirahat dulu ya. Siap. Lihat jari Kak Ucon. Hitungan ketiga, Ulil akan tidur nyenyak. 1, 2, 3, tidurnya. Ulil sudah. Jadi saat Kang Ucon nanti bercerita, Ulil tidak akan mengganggu Kang Ucon lagi. Kenapa? Tidur kok. Dengerin teman-teman, Kak Ucon sengaja menidurkan Ulil biar tidak mengganggu saat Kak Ucon nanti bercerita. Ulil ternyata masih bangun sebentar. Kak Ucon menidurkan sebentar. Siapa sih ngomong?
Ulil sudah tidur, Kak Ucok taruh di bawah dulu. Oke, Ulil sudah tidur. Sekarang, siapa di sini yang pernah merasakan saat liburan jalan-jalan berwisata? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget, turunkan. Libur telah tiba, libur telah tiba. Oke, bersama-sama. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hari itu sekolah Andi sedang libur. Andi anak sekolah dasar kelas 1. Hari itu Andi merasa sedang sekali karena diajak bapaknya berwisata saat Andi liburan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Andi. Siapa nama saya? Andi. Siapa nama saya? Andi. Teman-teman udah kenal sama Andi. Setelah bapak Andi mengeluarkan motornya, Andi, kamu sudah siap untuk liburan? Siap, Bapak. Ambil barang-barang kamu. Yuk, Andi segera naik di belakang Bapak. Siap. Andi sudah di belakang bapaknya. Segera bapaknya berangkat. Sebentar lagi. Andi dan bapaknya jalan-jalan. Sampailah Andi dan bapaknya di tempat wisata. Segera bapak Andi memarkirkan motornya di tempat parkiran. Tiba-tiba terdengar suara komat dari mushola kecil di pinggir tempat wisata, menandakan waktu sholat asar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Andi bilang kepada Andi, sudah komat, ayo sholat asar dulu di mushola. Habis itu kita jalan-jalan menikmati keindahan hutan wala wisata ini. Nanti dulu Bapak, tapi katanya mengajak nanti berwisata, harusnya jalan-jalan dulu habis itu sholat. Andi sudah komat, sholat sebentar, habis itu jalan-jalan. Jalan-jalan dulu Bapak. Sholat dulu Andi. Jalan-jalan dulu Bapak. Sholat. Jalan-jalan. Teman-teman. Enak jalan-jalan.
segera menyusul ya. Siap Bapak, Andi segera menyusul. Bapak Andi langsung menyusul. Tinggallah Andi di tempat parkiran sendiri. Bapak Andi nggak masuk sholat. Di sini nggak ada orang lain. Bapak guru nggak ada, ibu guru nggak ada. Teman-teman, boleh nggak Andi jalan-jalan ke hutan sebentar? Mendengar nasihat bapaknya, Andi tidak mau mendengar panggilan dari Allah untuk sholat asar. Andi memilih jalan-jalan ke hutan. Sampai di pinggir hutan, Andi melihat pohon-pohon besar sangat indah, daun-daun hijau sangat indah. Kemudian buah-buahan sudah matang, bunga-bunga juga mekaran. Indah sekali. Saat itu tiba-tiba ada satu binatang yang sangat indah lewat di depan Andi. Binatang itu kecil sangat gesit, bulunya berwarna coklat kemerah-merahan. Ketika terkena sinar matahari seperti bercahaya. Ada tahu binatang apa? Buaya mbak. Kancil mbak. Ada ojo. Suaranya seperti itu. Ada ayam hutan lewat di depan Andi. Ayam hutannya keren banget. Andi mau menangkap ayam hutan, Andi mau pulang ke rumah ya. Ayam hutan dilayang-layang, ada yang bunga. Ayam hutannya melompat ke atas, lari ke dalam hutan. Andi nggak mau ketinggalan. Ayam hutannya lari ke dalam hutan. Sejenak Andi pun mengejar.
Kemudian melihat jamnya sudah agak sore. Teman-teman, udah ayamnya udah pergi. Andi mau balik ke musola tempat bapak Andi sholat asar. Andi mau sholat asar dulu ya. Dadah. Ternyata banyak pohon-pohon besar yang tidak mungkin dilewati oleh Andi. Teman-teman, Andi tadi nggak lewat pohon-pohon yang gede kayak ini. Itu sama. Terima kasih. Di depan Andi banyak semak belukar yang banyak durinya sama tajam-tajam. Andi saat itu baru sadar. Mau pulang ke musola lewat jalan kanan buntu. Mau ke musola lewat jalan kiri buntu. Andi baru sadar kalau dia tersesat. Apa? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Andi kecuali minta tolong kepada bapaknya. Kira-kira Bapak Andi bisa mendengar teriakan Andi apa tidak? Tidak bisa karena Bapak Andi di musola di pinggir hutan, sedangkan Andi tersesat di tengah hutan. Andi semakin ketakutan ketika matahari semakin condong ke barat. Yang sebelumnya hutan terlihat indah, hijau, sekarang semakin gelap. Dan dari dalam hutan terdengar suara yang mengerikan. Malam sudah mulai keluar. Andi saat kebingungan tadi, Andi duduk di atas batang pohon yang menjuntai ke bawah. Saat itulah Andi berdiam diri. Andi ingat nasihat guru ngaji Andi yang bernama Mbah Soleh. Siapa namanya? Guru ngaji Andi pernah bilang, Assalamualaikum.
nggak ada yang menjawab ya. Assalamualaikum. Rumangsaku murid-murid ngajiku kuwi akeh. Sing jawab kok gur siji ya. Assalamualaikum. Lagi telu sing jawab. Assalamualaikum. Rungokno nasihat guru ngaji. Kalau ingin disayang oleh Allah, kalau ingin ditolong oleh Allah, salatlah dengan khusyuk. Salat khusyuk itu salatnya pelan-pelan dan dengan bacaan yang baik. Kenapa Allah sayang kepada orang yang salatnya baik? Karena seluruh ibadah dalam agama Islam, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya, itu diturunkan dengan wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi untuk salat tidak mau Allah menitipkan kepada Jibril, tapi langsung mengundang Rasulullah sehingga terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Rasulullah dari Makkah naik gunung. Sampai di Masjidil Aqsa di negara Palestina. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah menjalani Mi'raj langsung ke langit ketujuh ataupun Sidratul Muntaha. Dan Allah langsung memberikan perintah sholat kepada Rasulullah. Jadi siapapun yang sholatnya baik, Allah akan menyayanginya dan akan menolong. Saat itu Andi yang duduk di atas pohon langsung teringat. Teman-teman, Andi ingat kata guru ngaji, kita akan ditolong oleh Allah kalau sholatnya baik. Betul apa enggak? Beneran? Yakin? Andi tadi belum sholat apa loh? Andi belum sholat asar. Sebelah Andi mencari air dan tidak jauh dari situ ada sungai kecil. Andi wudhu di sungai kecil lalu menghadap ke arah barat, ke arah kiblat dengan beralaskan daun-daun kering sebagai sajadah. Andi pun sholat asar. Allahu Akbar. Seumur-umur Andi baru kali itu sholat Andi pelan-pelan. Biasanya kalau Andi sholat, apalagi bersama dengan teman-temannya, sering bercanda, dorong-dorongan sama teman, menginjak kaki teman, menyepak dari samping. Sebentar, siapa di sini yang sholatnya masih bercanda? Ini perintah Allah langsung kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril. Siapa yang masih bercanda? Ada? Alhamdulillah tidak. Oke. Kemudian Andi pun membaca bacaan sholat dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena Andi ingin ditolong oleh Allah. Biasanya Andi kalau sholat sampailah Andi tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi
Baru sekali Andi berdoa, tiba-tiba dari balik semak belukar terdengar suara. Andi merasa senang sekali dan segera lari ke arah bapaknya. Pelan-pelan tidak bercanda, juga dengan bacaan yang baik. Sopo sing pengen hadiah angkat tangan. Yang mau hadiah duduk yang rapi. Mohon maaf, semuanya lurus dari garis ini. Yang sebelah sana berarti tidak mau hadiah. Oke, silakan ditemuin. Mohon maaf agak mundur yang sebelah sana, biar temannya masuk. Silakan agak mundur. Yakin kalau lebih ini karpet kaucan tidak akan menunjuk hadiah pertama. Karena si berlalu, si Jawa loro. Loro apa lu? Duduk yang rapi. Siapa yang di sebentar, Kak Ucon udah janji lo ya. Siapa yang duduk di karpet Kak Ucon tidak akan menunjuk meskipun rapi sekali. Oke, duduk yang rapi. Yang paling rapi yang Kak Ucon tunjuk dan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ucon akan mendapat uang 2.000. Duduk rapi itu tidak jongkok tapi silo, tangan ditaruh di depan. Yang jongkok apalagi berdiri tidak Kak Ucon tunjuk. Sini. Nggak mau. Oke, nggak mau hadiah. Nggak apa-apa, nggak Kak Ucon paksa. Duduk yang rapi. 1, 2, 3. Baju putih yang ada garisnya. Sini. Oke. Janji lo ya, kalau jawabannya salah nggak jadi dapat hadiah ya, oke? Namanya siapa? Oke, sini. Nama kamu siapa? Arya. Oke, Arya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 A, B, C. Oh, 1 aja. Oke. Arya. Kak Ucon tadi bercerita. Namanya dulu ya. Nek umpamanya menjawab berarti batal. Kak Ucon tadi bercerita ada seorang anak meremehkan sholat. Dia nggak mau sholat asar dulu. Justru dia memilih jalan-jalan ke
hutan. Siapakah nama anak dalam cerita Kak Ucon? Andi. Betul? Gurumu ning mburi gak gurumu sing kenceng. Sopo jenenge? Andi. Betul? Oke, sekarang terkait bukan gampang ngomong siji wis pinter mosok pertanyaan guru siji. Allah menghukum Andi karena meremehkan sholat. Apa hukuman Allah untuk Andi? Tersesat. Tersesat. Di manakah tersesat? Di kota atau di desa? Hutan. Di hutan, betul? Cakenya tiba-tiba kok pinter-pinter hebat banget iso jawab. Padahal kelas 1 tepuk tangan. Satu lagi, kalau benar ini buat kamu. Bagaimana cara Andi agar bisa keluar dari hutan? Sholat, tepuk tangan semuanya. Oke, masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Duduk yang rapi. Tidak usah mengacungkan tangan. Kak Ucon akan menunjuk yang duduknya paling rapi. Mohon maaf yang di tengah agak dibuka, biar Kak Ucon bisa jalan ke belakang. Agak dibuka, biar Kak Ucon juga kelihatan yang di belakang yang paling rapi yang mana. Masya Allah, Kak Ucon dapat murid yang cantik, solehah, duduknya rapi. Oke, namanya siapa? Siapa? Adina. Adina. Oh, Adina. Oke, panggilannya Adina. Adina. Nasihat dari guru ngaji yang bernama Mbah Soleh, agar kita ditolong oleh Allah harus sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu apa ya? Satu. Yang keras. Kurang keras. Sholatnya pelan. Sholatnya pelan-pelan, betul? Enggak, yang keras. Sholatnya pelan-pelan. Sholatnya pelan-pelan. Oke, yang kedua apa ya sholat khusyuk itu? Yang keras. Dengan bacaan yang baik. Betul? Coba diulangi satu apa? Apa? Yang pertama tadi apa? Yang kedua dengan bacaan yang baik, betul? Sebentar. Dalam agama Islam seluruh ibadah diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ada satu ibadah yang tidak dititipkan oleh malaikat Jibril tapi langsung diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Ibadah apakah itu? Yang keras. Sholat, betul? Tepuk tangan. Masih mau hadiah? Masih mau hadiah? Duduk yang rapi. Kau kan salah ngambil. Antum mau dhisik. Oke. Belum ngomong.
lagi? Mau? Mau? Oke. Kak Ucon berikan buat yang menjawab pertanyaan dari Kak Ucon dengan semangat. Baik, teman-teman, lihat. Isra Mi'raj ini bukan sekedar memperingati perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, tapi untuk mengingatkan kita untuk sholat dengan sholatnya pelan-pelan dengan bacaan yang baik. Oke, sekarang lomba menjawab pertanyaan sholat. Sholat wajib ada. Pertama, kedua, ketiga, sing ngadeg orang tak menangnya loh. Oke, mohon maaf. Murid kene iki baik ngapunten Pak Guru, Bu Guru, iki lu wis saka 100 ora? Lebih. Keren. SDM wis saka 100 ku kotak. Tapi nanti dulu biar adil, Kak Ucon akan mengangkat dewan juri untuk menyeleksi siapa yang menjawab pertanyaan dari Kak Ucon yang paling semangat. Oke? Bu Guru boleh nggak salah satu Bu Guru maju ke depan untuk menjadi dewan juri? Dengan masuk ke depan. Semuanya semangat, hadiah Kak Ucon tambah menjadi 10.000. Jangan jadi juri, yang satu untuk yang putri, yang satu untuk yang putra. Pemenang yang bisa menjawab pertanyaan Kak Ucon dengan semangat, yang berteriak-teriak saya Bu Guru, saya Bu Guru, berarti batal. Yang jongkok apalagi berdiri juga jangan pernah menjadi pemenang. Siap Bu Guru ya, monggo jenengan menjadi dewan juri. Teman-teman yang akan memilih pemenang dewan juri, semuanya siap untuk lomba menjawab pertanyaan sholat? Oke, dewan juri sudah siap. Pemenang boleh yang pojok sini, yang tengah situ, yang belakang. Solo juga boleh, situ boleh, di depan juga boleh. Oke, sholat wajib ada. Dewan juri sudah menemukan pemenang atau tambah bingung karena semuanya semangat? Semuanya semangat Kak. Rungokno yo. Sing ngomong dewan juri gurumu lho yo. Kudu Kak Ucon, ternyata semuanya semangat. Kak Ucon yo bingung piye. Sekarang tunjukkan kalau kalian lebih bersemangat lagi. Siap? Oke. Sholat wajib ada. Dua, ketiga,
bertanya kepada Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, sudah mendapatkan pemenang dari yang putri dan dengan yang laki-laki? Sudah. Oke. Pesan Kaucon sekali lagi. Ketika mendekati pemenang, kalau ternyata dia berteriak, batal. Kalau dia bilang saya ukur-ukur, batal. Pemenang yang duduknya paling rapi dan tadi menjawab pertanyaan dari Kak Ucon dengan semangat. Hitungan ketiga, Dewan Juri akan mendekati pemenang. 1, 2. Iya, langsung mendekat yang putri dulu, habis itu yang putra. Oke, silakan yang putri dulu. Dewan Juri segera mendekati. Siapakah pemenang di antara yang putri? Ke arah pojok apa? Oh bukan. Dewan Juri sekarang ke arah belakang. Apakah yang di tengah atau yang belakang dari pemenangnya? Di tengah didekati. Wah, ternyata ke arah belakang. Dan duduk siapa pemenangnya? Apakah? Oh ternyata yang putra yang didekati bukan yang putri. Ternyata Dewan Juri masih ragu-ragu. Yang putra dulu atau yang putri yang akan mendapatkan dia sekarang ke arah tengah. Yang paling pojok tengah. Iya. Yang putra sudah terdapat pemenangnya saudara-saudara. Sekarang yang putri. Siapakah yang putri yang menjadi pemenang? Apakah yang iya? Ternyata yang di depan menjadi pemenang. Alhamdulillah. Teman-teman, rumono pemenang ini hanya permainan. Nilai 2.000 sama 5.000 tidak apa-apa dengan dibandingkan pahala kalau kalian sholat dengan khusyuk. Semoga kita semakin disayang oleh Allah dengan sholat khusyuk. Kalau sholat khusyuk bukan saja Allah yang sayang, Rasulullah juga sayang kita, malaikat juga sayang kita, orang tua juga sayang kita, bapak ibu guru juga sayang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Kak Ucon karena keterbatasan waktu ya. Nanti